Yul, kamu ngerti nggak pelajaran kimia kemarin yang membahas tentang ikatan ion itu loh? Ajarin aku dong. Oh, ikatan ion. Yang ngerti, sini aku jelasin. Ikatan ion itu terbentuk karena ada atom yang melepas elektron dan ada atom yang menerima elektron sehingga terjadi saling menerima elektron. Contohnya adalah NaCl atau garam. Na melepas elektron, Cl menerima elektron sehingga terjadi gaya tarik menarik dan terbentuklah senyawa NaCl. NaCl itu garam kan Yul? Na bersifat logam, sedangkan Cl bersifat non-logam. Makasih Yul, sekarang aku sudah mengerti tentang ikatan ion. Betul, alhamdulillah kami sudah paham. Yul, kalau air ini termasuk ikatan apa ya? Apakah ikatan ion juga? Nah, kalau itu aku belum tahu juga. Bagaimana kalau kita tanyakan dengan Ibu Eka? Ayo. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi. Ada kabar apa nih kalian menemui Ibu? Apakah mau menyerahkan tugas miring? Tidak Bu, tadinya kami belajar bersama, kemudian ada yang kami tanyakan ke Ibu. Oh iya, apa itu pertanyaannya? Kemarin kan kita sudah belajar ikatan ion. Nah, dari garam. Kalau air terbentuk dari ikatan apa Bu? Oh itu, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, air itu rumus kimianya adalah H2O. Terdiri atas unsur hidrogen dan oksigen. Seperti kalian tahu bahwa hidrogen itu bersifat non-logam dan oksigen juga bersifat non-logam. Ikatan antara senyawa yang bersifat non-logam dan non-logam disebut dengan ikatan kovalen. Nah, jadi air terbentuk melalui ikatan kovalen. Sudah paham? Oh seperti itu, makasih aku sekarang aku sudah tahu. Ya nanti Ibu bikinkan videonya ya. Iya Bu, kami pamit dulu. Assalamualaikum. 2,000 years later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bu Eka yang akan mengupas tentang materi kimia di SMA. Bagi yang baru mampir, silahkan pencet tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan informasi tentang materi kimia. Oke? Sebelum menonton video, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Sobat kimia, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis ikatan kimia, salah satunya adalah ikatan ion. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen, pengertiannya dan jenis-jenisnya. Mari kita simak. Ikatan kovalen biasanya terjadi antara unsur yang bersifat non-logam dengan non-logam. Contohnya adalah air. Air rumus molekulnya yaitu H2O. Berikut penjelasannya. Contoh dari ikatan kovalen adalah air. Air rumus molekulnya yaitu H2O, terdiri atas atom hidrogen dan atom oksigen. Atom hidrogen terletak di golongan 1A sehingga elektron valensinya sama dengan 1, sedangkan atom oksigen terletak di golongan 6A dan elektron valensinya sama dengan 6. Atom H akan menangkap atau perlu 1 elektron supaya duplet, sedangkan atom oksigen akan menangkap atau perlu 2 elektron supaya menjadi oktet, karena oksigen sudah mempunyai 6 elektron. Di sini hidrogen dan oksigen sama-sama memerlukan elektron, maka tidak mungkin terjadi serah terima elektron. Karena kalau H menyerahkan 1 elektron, maka elektron dari H akan habis, sehingga terjadilah kesepakatan untuk melakukan sharing elektron atau menggunakan elektron secara bersama-sama. Jadi, hidrogen memerlukan 1 elektron dan oksigen memerlukan 2 elektron. Supaya dapat terjadi ikatan, maka elektronnya disamakan. Jadi, hidrogen dikalikan dengan 2, kita letakkan sebagai subscript atau di bawah ini menjadi H2 dan oksigennya ada 1. Jadi, rumus molekul dari air adalah H2O. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat lambang Lewisnya. Hidrogen tadi elektron valensinya 1, jadi titiknya 1. Sedangkan oksigen
elektron valensinya 6, jadi titiknya ada 6. Nah, karena hidrogen hanya memerlukan 1 elektron dan oksigen memerlukan 2 elektron, jadi jumlah hidrogen yang diperlukan ada 2, sehingga rumus Lewis atau rumus elektronnya bisa dituliskan seperti ini. Jadi ada 2 hidrogennya dan 1 oksigennya, jadi jumlah hidrogen elektron valensinya adalah 2 atau duplet, dan elektron valensi dari oksigen adalah 8 atau oktet, sehingga stabil, sama-sama menjadi stabil. Kemudian rumus bangunnya bisa kita tulis bahwa sepasang elektron atau 2 titik bisa diganti dengan 1 garis. Jadi rumus bangun dari H2O seperti ini. Pengertian ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron atau sharing elektron. Biasanya terjadi antara atom yang bersifat non-logam dengan atom yang bersifat non-logam. Contoh senyawa kovalen yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah asam klorida atau HCl. Biasanya digunakan untuk membersihkan keramik atau lantai. Oksigen atau O2 digunakan untuk bernapas, dan nitrogen digunakan sebagai pompa ban. Biasanya oksigen dan nitrogen ditemukan di alam dalam bentuk diatomik atau terdiri atas 2 atom yang sama. Semua contoh tersebut tergolong senyawa kovalen karena terdiri atas atom non-logam dan non-logam. Mari kita buktikan. Bentukan asam klorida atau HCl. Asam klorida terdiri atas atom hidrogen dan juga atom klorin. Atom hidrogen elektron valensinya adalah 1, terletak di golongan 1A, sedangkan atom klorin terletak di golongan 7A dan elektron valensinya sama dengan 7. Untuk mencapai kestabilan, atom hidrogen memerlukan 1 elektron supaya duplet, sedangkan atom klorin memerlukan 1 elektron supaya oktet atau jumlah elektronnya 8. Sehingga terjadilah sharing elektron atau penggunaan bersama elektron. Karena elektronnya sudah sama, jadi langsung saja terbentuk HCl atau asam klorida. Berikut lambang Lewisnya, yaitu hidrogen tadi memiliki elektron valensi 1, jadi lambang Lewisnya ada 1 titik. Berikatan dengan klorin yang elektron valensinya 7, jadi ada 7 titik. Nah, 1 elektron digunakan untuk berikatan atau digunakan secara bersama-sama, sehingga rumus Lewisnya seperti ini. Hidrogen elektron valensinya menjadi 2 atau duplet, sedangkan klorin elektron valensinya menjadi 8 atau oktet. Untuk rumus bangunnya kita bisa tuliskan sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan diganti menjadi 1 garis, sehingga rumus bangunnya seperti ini, yaitu HCl. Karena hanya ada sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan, maka ikatannya disebut sebagai ikatan kovalen tunggal karena hanya ada 1 garis. Contoh lainnya yaitu pembentukan oksigen. Terdiri atas atom oksigen dan juga atom oksigen. Elektron valensinya 6, jadi terletak di golongan 6A. Sehingga untuk mencapai kestabilan atau supaya oktet, maka oksigen ini masing-masing memerlukan 2 elektron. Karena sama-sama memerlukan 2 elektron, maka langsung saja terbentuk ikatan O2 melalui ikatan kovalen, yaitu penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, untuk lambang Lewisnya bisa kita lihat seperti ini. Oksigen dengan 6 elektron ditambah dengan oksigen dengan 6 elektron. Masing-masing perlu atau menyumbang 2 elektron untuk digunakan bersama-sama supaya stabil. Sehingga rumus Lewisnya bisa dituliskan seperti ini. Oksigen yang di sebelah kanan jumlahnya menjadi 8, dan oksigen di sebelah kiri elektron valensinya juga menjadi 8, sehingga sama-sama stabil atau sudah oktet. Rumus bangunnya kita bisa tuliskan. Karena di sini ada 2 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan, maka antara O dengan O, rumus bangunnya itu ada 2 garis. Karena ada 2 garis, maka ikatannya disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Contoh lain adalah pembentukan nitrogen atau N2. Nitrogen itu terdiri atas atom nitrogen dan atom nitrogen. Atom nitrogen terletak di golongan
5A dan elektron valensinya sama dengan 5. Karena sama-sama 5, supaya stabil maka masing-masing memerlukan 3 elektron sehingga terbentuk senyawa N2. Nah, lambang Lewisnya bisa kita tuliskan seperti ini, nitrogen dengan 5 titik berikatan dengan nitrogen. Karena masing-masing memerlukan 3 elektron, jadi masing-masing menyumbang 3 elektron. Rumus Lewisnya bisa dituliskan seperti ini, sehingga nitrogennya sebelah kiri jumlahnya ada 8 dan di sebelah kanan ada 8, jadi sudah stabil. Nah, karena ada 3 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan, maka rumus bangunnya seperti ini. Nitrogen dengan nitrogen terbentuk melalui ikatan kovalen dengan 3 garis, disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Berdasarkan contoh yang telah disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan berdasarkan banyaknya elektron yang digunakan untuk berikatan, maka ikatan kovalen terbagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ada lagi satu jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen koordinasi, di mana elektron yang digunakan untuk berpasangan hanya berasal dari satu atom saja. Contohnya bisa kita lihat pada video berikut. Contoh ikatan kovalen koordinasi yaitu amonia bereaksi dengan boron triklorida membentuk senyawa NH3BCl3. Terdiri atas 2 molekul yaitu NH3 dan BCl3. Untuk NH3, atom nitrogen elektron valensinya 5 sehingga terletak di golongan 5A, sedangkan hidrogen elektron valensinya 1 terletak di golongan 1A. Sedangkan BCl3 atom B elektron valensinya 3 terletak di golongan 3A. Kemudian Cl elektron valensinya 7 terletak di golongan 7A. Pertama kita tuliskan dulu rumus Lewisnya. N elektron valensinya 5, jadi lambang Lewisnya N dikelilingi oleh 5 titik. N ini berikatan dengan hidrogen yang memiliki 1 titik, jadi jumlah hidrogen yang diperlukan ada 3. Sedangkan BCl3 itu B elektron valensinya 3 berikatan dengan Cl yang elektron valensinya 7. Jadi Cl berikatan dengan B, jumlah Cl yang berikatan ada 3. Pada gambar terlihat bahwa NH3 sudah stabil atau oktet, namun N memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan BCl3, Cl-nya sudah oktet, namun pada B belum oktet. Nah, di sini terjadi kesepakatan di mana N itu berikatan dengan B, sehingga terjadi ikatan kovalen koordinasi. Untuk rumus bangunnya dinyatakan dengan tanda panah dari ikatan kovalen yang memberi elektron ke atom yang menerima elektron, sehingga rumus bangunnya bisa dituliskan seperti ini. Sudah paham ya? Oke Sobat Kimia, hari ini tadi kita sudah belajar tentang ikatan kovalen, meliputi pengertian ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron atau sharing elektron, biasanya terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Contoh dari ikatan kovalen adalah air. Dan juga kita sudah belajar tentang jenis-jenis ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan juga ikatan kovalen koordinasi.